Jadi untuk pembelajaran teknologi informasi, mungkin kita pelajari dulu si Ato ya. Dari 39 yang sudah join ke Zoom, adakah yang belum memiliki akun si Ato? Yang keluar satu lagi. Adakah? Tidak ada. Kalau diam berarti tidak ada. Oke, coba saya misalkan perhatikan di kuliah online. Biasanya kalau dosen itu pembelajarannya ada yang apa? Sebentar, ini ada yang mau join siapa? Participant screen. Dari mahasiswanya ada 45 ya terdata di sini, NIM 1 sampai dengan bisa kelihatan ya layarnya 45 Siti Navana. Nah, di menu kalian itu biasanya ada kalau kelas dibuka itu ada langsung ikuti kelas gitu aja cukup. Ikuti kelas, kemudian khusus di pembelajaran nanti yang saya ampu di teknologi informasi, untuk validasi presensi bukan cuma sekedar klik ikut kelas, cuma kalau ada tugas ya nanti dikerjakan sesuai dengan batas limit tugasnya. Kemudian kalau berkaitan dengan ada materi yang perlu diunduh, nanti riwayat unduhan juga saya cek ya. Maksudnya untuk presensinya bukan cuma sekedar ikut saja, tapi mengunduh materi yang disampaikan. Contoh di pertemuan 1 ini sudah saya upload. Itu ada 2 kelas ya, kelas teori. Bentar, mungkin ada yang bingung. Jadi kelasnya itu dibagi jadi kelas teori dan kelas praktek. Untuk yang S1 perawat, nanti ada teknologi informasi itu yang kelas teori. Kalau yang kelas praktikumnya ada praktikum teknologi informasi. Jadi kalau hari ini jadwalnya kan ada teori sama praktikum ya di pertemuan pertama ini. Nanti 2 kelas ini yang silakan dibuka ya. Saya buka tadi presensinya sudah jam 8 sampai jam 8.50 itu yang teknologi informasi yang teori. Kemudian nanti lanjut 8.45 sampai jam 11 kelas yang praktikum teknologi informasi. Sementara belum ada materi, cuma baru buka kelas. Nah, presensi kalian nanti bisa dilihat di sini. Contoh yang sudah presensi di kelas teori siapa saja. D3 perawat. Kalian S1 ya, sebentar. Ini banyaknya kelas jadi agak bingung. Sebentar, S1 perawat. Teknologi informasi. Yang baru presensi ada lumayan. Ini yang merah-merah belum presensi, segera lakukan presensi ya. Batas presensinya maksimal sampai jam 8.50. Sesuai jadwal, ya, sesuai jadwal. Itu diperhatikan karena presensi di S1 perawat ya. Itu kalau tidak salah menjadi prasyarat kalian mengikuti ujian akhir program, ujian akhir semester di UAS itu ya. Jadi syarat kehadirannya harus terpenuhi 75 kehadiran. Ya. Kalau tidak memenuhi tidak diperbolehkan ikut ujian akhir program. Oke, sampai sini dulu sih. Atau ada yang mau bertanya enggak? Jadi cara download tinggal klik aja file, ini ada download file gitu ya. Tombol saya kira sudah generasi milenial tidak begitu bingung ya, tinggal klik tombolnya nanti terunduh file yang mau sesuai materi atau ingin upload tugas. Oh ya, tugas nanti ada juga yang harus mengirimkan file ya, file. Kalau ngupload file di sini ada keterangannya jangan lebih dari 4 mega ya. Nanti kalau kok kapasitas filenya besar, nanti mungkin di teknologi informasi enggak. Saya untuk yang tugas saya biasanya cuma file-filenya kurang dari 1 mega untuk mengerjakan Word maupun Excel nanti ya. Tidak nyampe 4 mega. Tapi nanti kalau ada dosen yang tugasnya kok besar filenya, silakan di-upload di drive-nya masing-masing, nanti linknya dikasihkan sebagai jawaban. Gitu ya. Nanti untuk mengupload jangan sampai lebih dari 4 megabyte supaya bisa masuk ke sistem. Oke, itu sekilas tentang SIATO. Ya, di dalam menu SIATO mungkin kemarin di waktu PKKMB sudah diterangkan bagian BAAK ya. Nanti kalau kalian ingin ngereset password dan sebagainya, silakan koordinasi dengan bagian BAAK ya. Bagian administrasi akademik.
Oke, kalau di S1 itu kalau tidak salah Pak Andaru itu siapa itu Pak Pras ya. Nanti saya koordinasi. Oke, kita sebelum menginjak ke materi, saya sampaikan dulu tentang RPS. RPS silakan diunduh di menu pengumuman di pertemuan pertama pengantar teknologi informasi. Ya, filenya sebentar. Untuk mata kuliah teknologi informasi, ada beban 2 SKS yang perlu nanti kita selesaikan, yaitu 1 SKS teori, kemudian 1 SKS praktikum. 1 SKS teori nanti ditempuh dalam 1 minggunya, biasanya dialokasikan untuk berapa? 50 menit. 50 sampai 60 menit. Kemudian untuk yang praktikum nanti kita tempuh hasilnya 170 menit. Cuma biasanya ada setiap pertemuan itu tugas mandiri. Jadi paling kita di lab itu sekitar 90 sampai 100 menit satu pertemuan. Yang lainnya sekitar 70-80 menit itu menjadi tugas mandiri. Nanti kalau ada tugas silakan dikonsulkan ke dosennya atau bekerja kelompok. Begitu kira-kira nanti yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini terkait dengan teknologi informasi. Kemudian apa? Untuk kebijakan di Universitas Widyasada mungkin sudah disampaikan bahwa untuk pembelajaran teoritisnya itu kebijakan dari rektorat itu masih teori, masih daring ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengalokasikan kira-kira paketnya yang ada paketan Meet maupun Zoom gitu ya, supaya lebih hemat. Ya, karena teoritisnya semua menggunakan daring. Kemudian yang praktek nanti kita praktek di lab komputer yang ada di kampus. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Secara ketuntasan mata kuliah teknologi informasi itu sekitar B ya, B, minimal B. Kalau enggak B nanti di akhir biasanya di kesempatan untuk remedial, dikasih kesempatan remedial 1 dan 2 kali ya, di akhir ujian akhir semester. Untuk proses pembelajaran sistem SKS tahu ya? Sudah diterangkan di PKKMB kah? Sudah diterangkan sistem SKS? Siapa ini yang aktif mic-nya nih? Mbak Naura Salsabila. Apa itu sistem SKS? Mbak Naura? Maaf, belum diterangkan, Pak. Oh, belum diterangkan. Sebentar. Oke, dulu ini background-nya macam-macam ya. Ada yang dari SMK Keperawatan? Adakah? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Kalau mungkin di SMA itu kan ada mapel ya. Kalau sistem belajarnya mungkin sama ya. Ada sistem semester ganjil dan semester genap ya. Kalau di pembelajaran perguruan tinggi, salah satunya bentuknya universitas, itu biasanya ditempuh menggunakan sistem kredit semester. Nah, maksimal kalau S1, saya kurang tahu yang S1 itu 150 berapa gitu. Kalau yang D3, terasa home base-nya kan di elektromedik, itu sekitar 100, maksimal 120 mata kuliah yang beban mata kuliah yang nanti perlu kalian tempuh sehingga kalian tuntas disebut jadi diploma 3. Kalau S1 kurang lebih 140 atau 150 gitu. Itu sistem kredit semester itu bagaimana? Pembelajarannya dilaksanakan tadi, kalau 1 SKS teori itu 50 menit, kalau 1 SKS praktikum itu 170 menit dalam 1 minggu. Biasanya ditempuh dalam 16 kali tatap muka ya, 16 kali tatap muka. 2 itu sudah dipakai untuk evaluasi, biasanya dipakai untuk ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Kemudian 14 yang lain biasanya digunakan untuk pembelajaran. Dibagi menjadi 2, 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS. Biasanya untuk masing-masing dosen pengajar itu beda-beda. Ada yang
diujikan UTS-nya itu hanya materi, berarti awal sampai UTS. Ada yang UAS-nya awal sampai akhir. Tapi kalau saya nanti UAS-nya ya materi dari setelah UTS sampai UAS. Tapi kalau nanti remedial itu materinya dari awal sampai akhir. Ya, karena asumsinya remedi itu kan mengulang materi dari awal pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Itu sistem kredit semester itu. Kemudian ada maksimal yang kalian bisa ambil, biasanya maksimal 24 SKS di dalam satu semester. Kalau di pembelajaran kita kan ada namanya Kemendikbud-Ristek ya, itu mencanangkan kampus Merdeka Belajar. Tapi untuk yang kesehatan sudah berlaku atau belum? Untuk khususnya di S1 perawat itu artinya kalian nanti ada satu mata kuliah pilihan gitu ya. Nanti bisa kalian pilih. Oke. Kita tidak bahas lebih sana di sana. Kemudian sekarang kita coba pelajari tentang teknologi informasi. Teknologi informasi kenapa kok diajarkan di D3 perawat gitu ya? Karena ini kan mata kuliah komputer gitu. Apa kira-kira yang menjadi dasar atau kira-kira yang menjadi pertimbangan apa? Ada yang tahu? Mungkin untuk pengenalan alat-alat yang lebih maju, Pak. Satu, ada lagi? Yang kaitannya dengan profesi perawat mungkin? Ada yang sebelumnya yang sudah survei, oh nanti kira-kira kalau jadi perawat itu di rumah sakit kerjanya ini. Ada sudah gambaran belum? Karena kalian studinya kan di S1 perawat. Belum ada. Jadi kaitannya satu, tuntutan dari universitas. Jadi kalau di Universitas Widyasada itu kan tuntutannya memiliki lulusannya itu berwawasan kebangsaan yang bisa mengaplikasikan teknologi informasi. Kalau kaitannya dengan perawat bagaimana? Di dalam profesi perawat pun dari dalam pekerjaan menangani pasien juga tidak bisa dilepas dari teknologi informasi. Contoh konkretnya ya mungkin tadi disebut bahwa untuk yang peralatan kesehatan sekarang sudah terkombin menjadi ke dalam sebuah sistem teknologi informasi. Bagaimana satu data alat ya yang merekam riwayat tentang pasien itu bisa tersimpan dalam sebuah sistem yang menjadi satu kesatuan yang nanti kita include-kan dalam sebuah manajemen rumah sakit. Atau bisa juga bisa kita kaitkan dengan untuk ini teknologi informasi ranahnya untuk sebagai tools ya bagi seorang profesi perawat itu nantinya untuk ini membantu pekerjaannya. Ya. Bisa kita bayangkan kayak di keperawatan dasar itu. Dalam kita mencatat riwayat pasien, baik itu keluhannya apa, kemudian tindakan yang kita lakukan terhadap pasien sesuai dengan keluhan masing-masing itu kan banyak sekali ya, tindakan-tindakan. Jadi kalau pernah di nurse station itu, mungkin pernah lihat itu kan bukunya formnya banyak sekali ya. Maksudnya satu pasien itu data untuk pasiennya itu dari keluhan, kemudian tindakan-tindakan yang itu membutuhkan lebih dari satu lembar. Maka bisa diringkas menggunakan teknologi informasi. Itu salah satunya yang mendasar. Untuk yang beban di semua prodi ya, ini mata kuliah wajib asli teknologi informasi. Jadi semua dipelajari di semua program studi. Ya. Kebetulan untuk yang satu ini ditempatkan di semester awal untuk pengantar saja. Tapi saya yakin kalian sudah familiar ya dengan teknologi informasi yang setiap hari kalian pegang di sana. Bagaimana kemudahan dalam mengakses sebuah. Jadi tujuan informasi dan teknologi bagaimana menyampaikan teknologi informasi tersebut bisa nyampe ke banyak orang. Itu namanya teknologi. Secara singkatnya seperti itu. Oke, yang mungkin penerapannya sudah kalian pakai. Oke, kita pelajari dulu. Sebelum perkenalan nanti sambil ke materi ya. Ini kita sampaikan RPS dulu. Tinggal 10 menit ini. Ya, nanti semoga bisa nyambung nanti. Biasanya kalau free harus putus dulu, nanti jangan di logout ya. Nanti dia nyambung otomatis. Oke, enggak apa-apa. Besok kita pakai yang dari kampus. Untuk CPL, jadi capaian pembelajaran yang dibebankan di mata kuliah ini, jadi ada 4 ya. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang diminta oleh Kemendikbud ya, Ristek ya, bahwa nantinya kalian punya kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.
Artinya apa? Dengan teknologi informasi ini bisa kalian terapkan nantinya kalau menjadi seorang tenaga perawat, ya, baik itu di lembaga layanan kesehatan atau di yang lain. Kemudian menginternalisasi ya, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Di dalamnya nanti materi-materinya ada yang bisa kalian pakai seumpama ingin bekerja atau seumpama istilahnya. Kalau di keperawatan ini kemandirian apa? Bisa usaha membuat klinik ya mungkin ya. Ya, tapi toolsnya yang kita nanti akan pelajari lebih ranah ke sana, membuat sebuah unit core usaha. Ya. Oke, memecahkan masalah pekerjaan dan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya. Sehingga pada pemikiran logis, inovatif, dan sebagainya. Nanti bisa detailnya bisa kalian dulu. Yang mendukung ke mata kuliah ya secara otomatis nanti kita pelajari itu ada 5 capaian pembelajaran. 1 kaitannya dengan pengoperasian aplikasi pengolahan kata. Kalau mungkin sudah kalian sering ya pakai mungkin di dulu jenjang sebelumnya tingkat menengah atas itu di SMA untuk yang Word itu aplikasi Word yang sudah kalian pakai di smartphone juga sudah ada. Jadi khusus yang teknologi informasi ada beberapa materi yang tidak harus punya laptop ya. Tapi ada juga yang tidak kompatibel dengan smartphone. Contoh nanti di pertemuan buat desain grafis itu harus yang berbasis Windows ya. Nanti diajari oleh Pak Sigit. Kemudian mengoperasikan pengolahan pengolahan data dalam pembuatan rencana anggaran dan laporan keuangan. Kemudian yang CP ketiga, siapa ini baru masuk? Dani Siriki, selamat masuk. Kemudian mengoperasikan aplikasi desain grafis animasi sebagai bahan promosi. Kemudian yang keempat, mampu menggunakan e-commerce. E-commerce itu maksudnya ya itu kayak Topet, Shopee dan sebagainya. Ya nanti prakteknya nanti kalian buat toko ya. Buat toko. Walaupun mungkin sudah ada yang teman-teman sudah mengaplikasikan ya. Cuma nanti kita coba brainstorming ya, maksudnya kita coba mereview supaya pengetahuannya lulusnya memiliki pengetahuan kompetensi yang sama. Oke, kemudian yang kelima mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi untuk pengantar nanti. Di S1 itu nanti ada mata kuliah sistem informasi manajemen keperawatan. Ya, salah satunya nanti bisa bagaimana membuat sistem itu di CPMK yang kelima, di pertemuan ke-15 biasanya kita sampaikan. Oke, tim pengajarnya di teknologi informasi itu ada 3 ya, sementara ada 3, mungkin bisa berubah, tapi sementara saya pastikan 3. Saya sendiri, Mulyono, kemudian nanti ada Pak Suprianto, kemudian Pak Sigit. Untuk saya, ya tolong diingat ini siapa nih siapanya? Sela. Untuk saya itu ngisinya pertemuan 1, kemudian pertemuan 2 dan 3 itu Pak Suprianto, kemudian 4, 5, 6, 7 itu saya, kemudian 8 kan UTS ya, kemudian 9, 8, 98, 9, 10, 11 ya, 11, 12 itu Pak Sigit ya, Pak Sigit. Berapa tadi? 9, 10, 11, 12. Kemudian 13, 14 itu Pak Suprianto lagi. Kemudian yang terakhir 15 saya, yang 16 UAS. Jadi saya ngajar berapa kali itu? 4 tambah 2, 6 ya. Pertemuan 1, kemudian 4 sampai dengan 7 sama 15. Nanti untuk yang pertemuan minggu depan bagaimana Pak? Silahkan kok sipannya, koordinatornya kalian koordinasi dengan dosen pengajarnya Pak Suprianto. Jadi di WA mungkin ya kayak metode kemarin ya, sehari sebelumnya dikonfirmasi Pak besok ada jadwal di prodi kami S1 perawat gitu. Sesuai jadwalnya jam Selasa jam 8 untuk teori, mulai dilanjut praktek. Jadi ya nanti koordinasi. Oke, ya ada yang bertanya? Belum. Oke, untuk apa istilahnya pustaka yang bisa nanti kalian pakai untuk selain modul ya, nanti ada modul tiap pembelajaran sudah saya kasih, nanti tiap pertemuan ada, mulai pertemuan 2 sampai pertemuan ke-16 itu ada semua.
Atau yang pertemuan 1 sementara masih menggunakan PPT ini ya, pengantar teknologi informasi. Saya kalian tambahkan lewat Edi Sri Mulyatna, kemudian Abdul Qadir pengantar teknologi informasi. Kalau ingin nambah punya buku, silakan tambahin referensi. Oke, saya kira itu. Ini pertemuan 1 nanti saya sampaikan, 2 dan 3 itu nanti Pak Supri yang tentang membahas tentang karya tulis ilmiah. Jadi bukan cuma cara ngetiknya, saya kira kan sudah tahu ya, tapi bagaimana membuat sebuah karya tulis ilmiah dari penomoran halaman, citasi, kemudian bagaimana membuat daftar isi, data tabel secara otomatis, dipelajari dua pertemuan. Kemudian nanti yang 4 sampai 7 itu khusus untuk pengolahan data. Ya, nanti saya sampaikan menggunakan spreadsheet ya, spreadsheet bisa kita pakai Microsoft Excel bisa, atau pakai yang lain juga tidak apa-apa. Konsepnya rumusnya sama, bersama baik kalau yang menggunakan yang berbasis Windows yang dari Microsoft itu, atau yang pakai yang open source ya. Pakai apa? KSWeb apa namanya? Yang gratis itu di Play Store banyak itu. Itu juga bisa dipakai. Oke, kemudian yang 9 sampai 12 kaitannya dengan pengoperasian desain grafis ya. Nanti sedikit mendesain kayak logo, membuat bagaimana kita mempromosikan ya, baik itu logo maupun video animasi untuk promosi. Ini bisa dipakai untuk promosi kesehatan juga ya. Jadi nantinya banyak teman-teman di S1 perawat kalau ingin apa istilahnya. Kalau di kan di waktu di akhir itu apa namanya? AKL ya. AKL ingin biasanya kan harus PKL di lahan gitu ya, di kampung atau di tingkat kelurahan gitu. Bisa memulakan promosi kesehatan, mau sosialisasi tentang apa itu nanti bisa mungkin bahannya bisa dipelajari di pertemuan 9 sampai 12. Kemudian terakhir yang ke-13-14 dari e-commerce tadi menggunakan virtual e-commerce. Kemudian yang terakhir membuat sistem informasi. Oke, saya kira itu nanti akan kita pelajari dalam 1 semester. Saya sudah tanda tangan saya selaku koordinator mata kuliah, kemudian Bu Niken selaku Kaprodi dan dekannya adalah Bu Aridina. Oke, saya kira itu. Nanti kalau kesulitan koordinasi sama dosennya, tolong sipennya koordinasi ke saya ya. Pak, ini saya menghubungi dosen kok agak sulit atau mungkin masih sibuk Pak, bagaimana ya. Sheila, tolong nanti saya 30. Baik, Pak. Oke, kita belum sampai materi, sudah hampir habis waktu di Zoom-nya. Sudah Pak, bawa. ini nanti di lock atau Pak tetap gini aja Zoom-nya? Nggak usah, Untuk yang biar lanjutannya. nanti dia keluar, dia login lagi. Jadi kalian nggak usah keluar, nanti dia meneruskan sendiri. Baik, Pak. Kita lanjutkan tentang materinya. Bisa kalian unduh di ini ya, di ini ada berapa slide ya? Saya nggak lupa. Slide pengantar, sebentar saya dulu. Kontaknya sudah saya kasih di PPT ya, baik Pak Supri maupun Pak Sigit. Jadi nomornya belum ganti, masih pakai yang. Sambil mungkin kalau ada yang mau bertanya sambil nunggu loading PPT. Pak, izin bertanya. Silakan, siapa? Silakan. Itu materinya yang dikirim ke siapa?